Lovers, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini gue ada di Surabaya. Tepatnya gue ada di HG Audiophile, salah satu toko terbesar yang ada di Surabaya ini. Nah, di samping gue udah ada mobil Fortuner, garapannya dari HG sendiri. Gak usah lama-lama, kita ngobrol langsung sama Kenny. Halo Kenny, apa kabar? Halo Kevin, baik. Oke, nah Audio Lovers, Kenny sebagai fabricator dari HG Audiophile itu telepon ke kita. Terus dia bilang, Kevin, nih gue mau kasih unjuk lu, dan dia mau mamerin karyanya dari HG Audiophile ini, Fortuner ini yang lain daripada yang lain. Nah, bisa nggak lu ceritain ke Audio Lovers, apa sih story-nya dari mobil Fortuner ini? Oke, jadi Fortuner ini awalnya itu sudah digarap di tempat lain dengan posisi dia 3-way di depan ya, reguler ya, di pilar A, lalu box di belakang, subwoofer di belakang. Tapi biasanya kalau mobil-mobil Fortuner gini kan yang bawa ya, yang ownernya sendiri, dia yang sebagai driver. Yep. Nah, ini agak beda, agak lain. Jadi si ownernya itu justru pakai driver dan kebanyakan duduk di tengah. Makanya nggak nyampe. Nah, jadi dia merasa aku udah pasang 3-way tapi kok rasanya kurang kena gitu loh. Akhirnya dia minta ke kita untuk dirombak semua. Jadi yang 3-way awalnya di depan, dia pindah ke tengah. Gitu. Oke, jadi biasanya kan kalau lo sebagai driver ataupun lo sebagai passenger yang di sebelah kiri, pasang 3-way ya lo nikmatinnya di depan. Nah, tapi kali ini dia itu pasangnya di depan, tapi dia duduknya malahan duduk di belakang. Akhirnya dia rombak total. Iya. Nah, Audio Lovers, gak usah lama-lama, kita ke belakang untuk lihat kosmetiknya hasil dari karya HG Audiophile ini. Yuk. Oke, yuk. Oke, Audio Lovers, sekarang kita udah di belakang. Ini dia kosmetiknya dibuat sama HG Audiophile. Yang gue lihat di sini itu semua pakai AP series, Zapco, dan di sini juga ada ScanSpeak. Jadi perpaduan antara Denmark sama Amerika ya? Iya, betul. Oke, bisa nggak lu ceritain ke Audio Lovers ini, yang terpasang ini larinya kemana aja? Oke, jadi di sini kita ada 3 biji Zapco AP series yang masing-masing 2 channel 150x2. Ketiganya ini larinya ke Twitter, mid range sama mid bass. Lalu ada satu nih 2 channel yang agak badak di AP series yang Z300.2. Ini untuk ke sub. Lalu di sini ada HDSP Prosesornya? ya, prosesornya yang 8 channel. Itu untuk op-amp juga kita udah upgrade. Jadi kita ambil opsional the best dari Zapco. Yang ditawarin dia beli. Oke. Terus ini lu 23W ya? Iya, ini 9 inch dari ScanSpeak 23W. Dan kalau misalkan nih Audio Lovers lihat, kecil amat ya, nggak kecil, karena kalau di Fortuner Fortuner Pajero, dia ada cekukan ke bawah ya. Betul. Jadi kelihatannya kecil gitu, tapi liternya itu udah dihitung sedemikian rupa, jadi ya pastinya mencukupi liternya gitu loh. Nah, di sini juga ada fuse-nya dari mana ya? Ini dari Dios Della Musica. Wow. Sama ya Cooper distribution block. Nah, lu tau sendiri kalau udah pakai distribution blocknya pakai Cooper, nah di depannya juga yang main fuse juga sama ya? Sama. 100 ampere juga. Tapi kalau depan berapa ya? Ini kan 100 ampere semuanya. Depan kalau nggak salah 150. 150, jadi lebih gede dikit lah. Ya, lebih gede dikit. Gimana Audio Lovers, penasaran sama si suaranya kayak gimana? Nah, baru kali ini nih gue duduknya di tengah, bukan duduk di depan. Makanya tadi kita rada ribet setting kameranya kayak gimana. Yuk. Nah, Audio Lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Fortuner ini. Baru kali ini gue ngerasain duduk kayak bos di Fortuner. Biasanya kan di Alphard ya. Iya. Biasa kayak gitu di Alphard, dan ini sekali lagi posisinya salah. Biasa kita duduk di depan sebelah kanan, sekarang gue duduk di belakang posisi kiri. Oke. Dan ini kita bicara dulu dari ini tempat duduknya dah. Oke, si Om ini nge-custom bangku ini nih berapa duit sih? Ya sekitar 100-an. Makanya susah kurang ya. lebih ya. Iya. Oke. Dan fungsinya si Om ini bikin bangku seperti ini jarang-jarang loh. Fortuner dibikin seperti itu jarang. Maksudnya gue sendiri tuh gak pernah lihat, baru kali ini dibikin captain seat seperti ini. Betul. Gitu. Senyaman ini, sesofa ini gitu loh. Dan di sini juga ada layar untuk dia katanya untuk meeting ya. Ya, mobilitasnya tinggi. Jadi ya dia mau mobilnya ini mungkin kantor kedua kali ya, kantor berjalan gitu kali. Jadi dibuat
kursinya agak lain. Terus habis itu ornamen kayak armrest, lalu dia custom controllernya di sini, ada aksesoris pendukung. Ini enak nih. Nah, yang Ini ngecas ya, Ngecas, hidup kan? semua ya. Orang kaya mah harus ngecas, gak ada gimmick gitu kan. lagi nih. Oke. Gitu. Nah, oke, kita ngomong dari segi audionya. Nah, di sini tuh nggak kelihatan kalau misalkan lu pasang three way, tapi ya pasti kelihatan karena dibikinnya senada warnanya hitam dan ini nggak kelihatan ya produknya apa. Iya, betul. Yang terpasang di sini sistem three way-nya itu apa? Ini kita pakai ScanSpeak, cuman ini ada perpaduan, ada barang mungkin yang pemain zaman dulu ya mungkin ngerti ya, ScanSpeak itu yang seri Revelator. Itu mungkin kalau sekarang dia sekelas sama Silver kali ya, Silver series gitu ya. Kalau Revelator itu yang ada, kalau audio crystal Revelator itu ada pointing, ada yuk gitu. Ya, betul. Ada pointing gitu ke depan. Itu ada tujuan itu bahan apa namanya? Langka di dunia itu langka itu. Itu yang pointy itu. Betul. Bahannya apa ya? Beryllium atau lupa lah namanya apa. Dah, terus yang mid-range-nya? Mid-range-nya sama, ini ScanSpeak, cuman ini yang seri 5F. 5F full range atau Full range, ya. Tapi kecil ya. Betul, ukuran 2,5 inch. Terus ini kita ada custom dikit sih di bagian housing mid-range-nya. Jadi supaya senada. Jadi aslinya itu tutupannya dia ya mesh jaring-jaring biasa. Nah, ini kita custom ya supaya juga untuk perlindungan lah. Oke, pakai Gitu. sweat ya. Itu Iya. pakai sweat. Untuk mid bass-nya? Untuk mid bass-nya sama, ini pakai Revelator juga yang ukuran 5 inch. Biasa kan 6,5 in. Ya, tapi ini kan 5 in. 5 in. Dan lo ini kan diesel ya. Lo pakai peredam. Pakai. Boleh tahu peredamnya apa? Peredamnya ini aluminium butil. Tebelnya 2,3 mili, punya STP. OSTP. STP Iya. Rusia punya. Betul. Rusia ya. Oke, ngomongin peredam nih. Ini gua nggak tahu di Jakarta sama Surabaya sama apa enggak gitu. Nah, menurut lu nih sebagai installer yang installer mobil yang pasti kan lu udah memasang peredam itu di banyak mobil. Iya. Oke. Dan banyak perdebatan yang didebatin sama banyak orang dan mereka juga masih mempertimbangkan antara peredam aspal dan peredam batil. Dari pandangan lu sendiri sebagai installer, menurut lu plus sama minusnya kalau orang pasang di mobil pakai peredam rubber batil sama aspal, apa sih yang mereka debatin? Menurut lu yang terbaik itu apa sih? Kalau menurut aku sih untuk peredam ya, memang zaman dulu sekali, dulu banget, peredam awal mula di mobil itu memang betul bahannya aspal. Itu nggak dipungkiri. Dan memang ada masanya booming. Ya, karena belum ada alternatif yang lebih baik, yang lebih ringan, dan secara installer ya, makan waktu pengerjaan juga lebih cepat. Itu benar pakai aspal. Tapi seiring berkembangnya zaman teknologi, sekarang kan peredam banyak banget tuh. Dan teknologinya juga macam-macam. Jadi ada yang bisa klaim dia dengan ketebalan yang sama, dia punya bobot lebih ringan. Nah, kalau untuk plus dan minusnya, kalau aspal itu dia cenderung berat, pertama ya. Kedua, pemasangannya harus dipanasin, butuh waktu lama. Dan ketiga ini, kalau peredam aspalnya kurang bagus dari segi perekatnya, bahannya, dia bisa menimbulkan bau. Terus bau, terus dia juga bisa copot dengan sendirinya. Soalnya ini ada pengalaman, ini juga unik sih menurut saya. Jadi dari customer saya itu, dia telepon, awalnya konsultasi, dia mau pasang speaker. Nah, saya tanyain, udah ada peredam belum?
dia jawabannya nggak tahu. Nah, kan ambigu tuh. Jawaban biasanya orang kan iya nggak tahu. Loh, kok bisa? Iya, seingat saya dulu tuh saya pernah pasang. Tapi kok saya ketok itu kosong. Lah, Waktu kita buka udah tinggal jaring laba-laba. Cair peredamnya. oke. Dan pada waktu itu saya tanya peredamnya jenis apa. Waktu itu aspal. Ya, itu kisah nyata itu. Saya lihat sendiri, memang bentuknya ya kayak apa ya, rumah gudang yang lama nggak ditematin, ada jaring-jaring Itu gitu. jaring-jaring berarti rontok dong. Rontok, cair dia. Itu betulan terjadi. Dan akhirnya dia istilahnya udah pakai yang paling baru ya, aluminium butil. Pemasangan lebih cepat, ringan, apalagi mobil zaman sekarang hybrid. Enteng. Nah, Harus enteng. jadi ya kalau hari ini peredam bisa dikatakan yang terbaik ya aluminium butil, tapi tergantung kebutuhan dan budget mungkin ya. Iya. Ya, karena mau peredam aspal pun, mau peredam batil pun, mereknya banyak, teknologinya juga berbeda, dan apa yang namanya, harga juga beda-beda, merek juga beda-beda, Betul. dan apa ya, kualitas, Iya. ada harga ada kualitas. Betul, hal Itu itu aja. setuju. Jadi gimana audio lovers? Jadi audio lovers silakan cari-cari, silakan pilih sendiri deh. Installer yang menurut audio lovers itu yang terbaik, yang mengerti, yang tahu cara pasangnya. Gini loh, cara pasang aspal sama pasang rubber pun juga ada tekniknya, nggak bisa Betul. sembarangan. Iya. Aspal ya memang harus dipanasin, nggak bisa langsung ceplok begitu aja. Iya, Dan itu udah pasti rontok gitu loh. Jadi cari, kalau misalkan audio lovers tetap kekeh atau tetap pengen pakai rubber batil, cari installer yang memang udah terbiasa pasang sama rubber batil. Iya. Kalau misalkan enggak, gue tetap kekeh pakai aspal karena bawaannya udah aspal ya. Silakan cari installer yang udah paham dan tahu lah cara triknya memasang aspal itu seperti apa, Iya, gitu loh. betul. Jadi nggak usah didebatin lah. Lu mau pasang ini, mau pasang ono, mana yang terbaik, mana yang enggak, ya tanya sama installer masing-masing, tanya sama diri sendiri gitu loh. Duit gue cukup apa enggak, waktu gue cukup apa Iya, enggak gitu loh. betul. Jadi ya nggak usah didebatin lah, udah tinggal cari merek, bertebaran banyak loh, teknologi makin lama makin berkembang, ya kan? Ya udah, sekarang kenapa jadi ngomongin peredam? Peredam. Yuk kita lanjut, kita dengerin mobil yang di sebelah kiri ini yang menurut gue posisinya aneh, karena Aneh, ya? gue nggak pernah jadi bos, jadi gue nggak tahu. Yuk Oke. kita dengerin apa ini. Gue lihat ada optical. Ya. Jadi tadi ada satu yang kelupaan. Jadi di sini kita juga tambahin Bluetooth receiver terpisah punya Biwit seri RT1. Jadi Kevin bisa sambungin langsung Bluetooth handphonenya, tembakin ke Bluetooth receiver Biwit. Bisa. Aneh ya pegang ini di sini. Nah, menurut lu sendiri nih, ini banyak yang didebatin. Jadi, gua pakai Bluetooth, gue cukup pakai Bluetooth, suaranya udah oke. Oh enggak, kalau misalkan pakai USB, pakai hi-res, pakai kabel, itu lebih enak. Nggak salah kan? nggak salah, Cuma betul. tergantung kebutuhan orang Iya, kan. betul. Gak usah didebatin lah yang kayak begituan Ya, lah. kalau ya senyamannya lah. Kadang kan ada yang orang yang penting ringkes. Iya. Ya, dia bangun mahal udah nggak peduli di sana, yang penting saya pakai nyaman. Oke. Daripada ada juga yang memang suka ngulik ya gonta-ganti lagu gitu ya. Ya setiap orang sendiri-sendiri lah. Ini ya, gue berasa kayak ada yang bocor. Apa ya? Coba lu cek pintu.
pintu. Oh, pintu kiri depan nggak rapat. Wah, kan bener. Oke. Sorry audio lovers, tadi suaranya rada ngembos begitu. Buat gua jujur itu aneh banget, serius aneh, karena gue duduk di posisi sebelah kiri, biasa gue duduk sebelah kanan, nah ini posisi sebelah kiri. Cuma yang di sini tuh gue berasanya di lagu ini tuh enak banget, serius. Lagu apa nih? Separate Ways. Apa ya? Kayak di lagu ini tuh enak banget. Ini kan lagu lumayan lama ya, lagu jadul. Dan itu organnya, terus yang kalau misalkan penyanyi rock and roll lagi, penyanyi rocknya zaman dulu itu dia kan mulutnya kebuka lebar-lebar, teriak sampai batang leher bisa putus gitu. Nah ini diteriak sampai tarik urat gitu, gue masih bisa acceptable gitu loh. Nah gue mau nanya nih sama lu ada kesulitan gak sih sebenarnya lu nyeting? Iya, lu juga pasti nyeting kan di sebelah kanan kan? Iya. Di posisi sebelah sini kan Betul. jarang kan? Nah, lu challenge lu gimana sampai lu bisa menata suara seperti sedemikian rupa yang ya buat gue sih aneh, gue nggak bisa describe itu seperti apa ya audio lovers ya. Jadi audio lovers kalau misalkan hasil audionya kayak gimana gitu loh. Jadi silahkan berkomentar di bawah ya. Seperti apa gitu loh. Gue nggak bisa describe suaranya gitu. Dia buat gue acceptable karena misalkan gue duduk sebelah sini, gue bayangin gue lagi kerja, gue nikmatin jalan, gue lihat sebelah kiri, lihat sebelah kanan, enak didengar, acceptable, masih bisa lu nikmatin lah, gitu loh. Nah lu challenge lu nyeting di mobil ini tuh lu cari apanya gitu loh? Ya, pertama sih tetap kita pasti crossover point ya, matching gain itu pasti ya. Dua itu udah banyak nggak bisa di skip gitu. Itu dulu. Itu terus fondasinya. yang fondasinya. Nah, challenge-nya ini di time delay. TA-nya. Karena ya itu tadi dari 30 hari kerja kali 12 bulan saya nyeting sebelah kiri tengah ini mungkin bisa dihitung 1-2, dan feel-nya dengan sisa hari lainnya di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak salah Kevin bilang aneh ya. Pertama kali aku setting juga aneh, ini suaranya di mana ya? Iya, gue harus nitik kemana ini? Gue nyari kemana? Nyari kemana ya? Enggak, bukan nitiknya di sini gitu loh. Enggak begitu. Di mobil itu enggak nitik di sini loh ya. Iya. Audio lovers ya. Gue nggak tahu bener apa enggak. Ini suara nggak nitik di sini loh. Tapi begitu. Ya, betul. Suara itu nggak nitik di sini. Taruh kata nih, menurut gue. Taruh kata dia duduk di sebelah sini, tapi Kenny itu nggak nyeting di sini nih. Iya. Tapi di sini. Betul. Ngisinya tuh di sini. Betul. Dan gue nggak bisa ngebayangin dia bisa maju mundur ya di mana. Gue nggak tahu. Ini nggak ada maju mundurnya gitu. Tapi nyanyi aja. Makanya gue bilang acceptable. Gue nggak tahu patokannya mana. Nah mungkin bos, ya gue kerja gue dengerin lagu gitu loh. Gue duduk nyantai begini, enak deh. Ya, kursinya nggak lain ya. Ini dengerin ya acceptable. Ya challenge-nya di situ. Jadi TA di mana nih? Biasa itu sub kan yang paling jauh tuh. Iya, ini paling dekat. Nah, paling dekat kan. Sedangkan speaker, ya ini masih oke lah. Ini on axis apa off axis? Ini off. Ya. Oh iya. Off. Iya benar. Iya benar di Dari sini.
Jadi suaranya ya kita mau ciptain kurang lebih panggungnya itu ada di kotak Area headrest. area sini. Bukan headrest sih, sini nih. Iya, area Ya, area situ. Jadi challenge-nya ya itu untuk nepatin antara tweeter, mid range, apalagi mid bass jauh di bawah supaya dia bisa agak ketarik dikit. Ya itu susah. Nggak ya bisa dibilang apa ya, nggak bisa langsung jadi. Kita pun butuh feedback juga dari ownernya. Ini gimana, udah ini nggak, tapi lebih ke tonal sih. Kalau dia untuk masalah apa ya istilahnya panggung sih dia nggak terlalu concern, tapi ke tonal. Yaitu ini tonal orang yang bekas dari home ya. Bukan bekas dari home, memang orang home. Dia itu bisa dibilang kalau kalau dengerin speaker dari speaker ori gitu mungkin sakit telinganya. Jadi di kantor dia ada, di rumahnya, kamar rumahnya ada, di ruang keluarganya, pokoknya istilahnya aftermarket semua lah gitu. Oke. Plat nomor aman kan, Dil? Ketutup kan? Jangan dicari ya. Oke, yuk kita coba dengerin yang lain ya. Ini boleh dibilang lagu jagoan gua. Over. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Jadi kalau misalkan ya audio lovers tadi ada mungkin dengerinnya pakai headset dan audio lovers pasti orangnya di telong. Ada bunyi krek dikit. Mohon maaf, ini nih. Gua ada sedikit krek gitu lah. Nanti kita pasti beli yang baru lah. Take it to 10. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion. Ayy, lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. You know we did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. On run from nothing, dog. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicky now. Tell a rap nigga I don't see it, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah. Ayy, all they do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Bahasanya tight banget ya. Bahasanya bisa gini ya. Itulah kenapa Scanspeak salah satu subwoofer subwoofer favorit gue lah. Karena kalau misalkan lu bilang gini, apa ya ngomongnya,
gue ada beberapa denger sih, ada yang komentar, aduh Scanspeak kan paling cuma buat lagu melo-melo, lagu akustik. Enggak, ini Bisa ya? ini bisa. Itu balik lagi ke installernya gitu loh. Jadi lu mau ajak kenceng oke, lu mau ngajak slow juga oke. Bisa, Scanspeak bisa, bukannya apa. Ya, kamu harus gimana ngomongnya? Yang ngolahnya. Yang chefnya lah, balik lagi ke chefnya lah. Lu mau pakai barang apa aja, udah pakai barang quality ke quality terbaik, ya balik lagi ke installer ya lah. Bisa kok bikin ngebeat Bisa ya? enak lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke klasikal. Ini lagu terakhir ya. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Oke, ini gue bukan yang perlu pasti. Gue pikir sayang lah udah sampai sini. Kenapa kita nggak dengerin ini? Enak. Cuma gue masih, ya mungkin waktu singkat kali ya. Gue harus membiasakan tentang posisi sebenarnya. Harus membiasakan tentang posisi gue gitu. Jadi yang biasanya dengernya rada begini, terus begini. Sekarang gue jadi begini gitu loh. Jadi terbalik gitu loh. Mungkin kalau bule pasti demen kali. Karena dia kan nyetirnya sebelah sini gitu ya. Mungkin lebih umum lah kali ya. Buat mereka pasti lebih umum. Cuma buat audio lovers, buat gue ini sesuatu yang unik dan baru, new experience. Tapi warnanya juga baru. Bukan jadi jelek, bukan makin aneh, bukan. Tapi ya memang dibuat sesuai owner yang mau gitu, maunya owner, sesuai permintaan dan bisa berhasil. Dan buat gue dari tadi ngebayangin, oke, gue duduk, gue dengerin, gue liatin, segala macam.
masih bisa diterima, masih bisa enak, masih bisa enjoy. Bassnya tight, suara mid high-nya juga enak. Ya scan speak yang cuma 5 in ya? Iya, 5 in. 5 in bacotnya bisa kayak begitu. Jadi audio lovers harus perlu nyiapin dana berapa untuk semuanya ini? Lu bayangin ya, Zapco AP series. Lu jangan hitung sama bangku, Zapco AP series, subwoofer sama perangkat dari scan speak. Estimasi ya sama peredam ya. Kurang Itu head lebih. unit Alpin tuh. Nah, Itu kepake nggak sih? Enggak. Enggak. Kamera mundur. Ya elah, orang kaya susah bener dah. Buat drivernya biar mundur. Iya, jangan nubruk. Iya. Oke, estimasinya berapa? Estimasi sekitar mungkin 200-an gitu kali ya. Sekitar 200-an lah. Jadi Sama peredam ya? Udah Iya. sama peredam, drama peredam sama perkabelan, fuse. ya kurang lebih segituan. Oke. Audio lovers, siapinlah dana 200-an kalau lu punya Fortuner untuk hasil suaranya seperti ini. Dan kalau misalkan di depan juga HG juga pasti bisa lah. Ya. Ya memang speciality-nya kebanyakan kan di depan gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa untuk keluarga mungkin. Ini kan bos gede, Laupan duduk di sini. Iya. Kalau di depan juga pasti bisa. Tapi kalau misalkan buat keluarga juga pasti bisa dong. Jadi Bisa. all seat, jadi bisa Aman. nikmatin semuanya. Dan audio lovers gimana hasil audionya? Tolong dong komentar di bawah. Dan ingatlah, gue sekali lagi, gue terus-terusan ingetin kalau misalkan mau berkomentarlah yang membangun untuk dunia audio di Indonesia gitu. Ya nggak usah saling ngejatuhin lah, Ya kita bebas lah beropini gitu loh. Dan ya berpendapat Iya. bebas lah gitu. Bebas. Jadi ya memang berargumen yang sehat. Ya. Misal kalau lu mau ngadu sistem gue lebih bagus, kita turun di kontes. Ya. Kita turun lah di kontes, jadi biar juri yang itu ya adil aja lah. Nah, jadi thank you audio lovers udah nonton dari awal sampai akhir, dan thank you juga Kenny Oke. udah Thank you. kasih dengar media audio mobil Fortuner Laupan ini. Jadi audio lovers kalau misalkan mau kepoin HG, alamat, nomor telepon ada di bawah, Instagramnya juga ada, YouTube ada di bawah. Silakan like, silakan mau, misalkan dulu ada di Surabaya mau kepoin, silakan kepoin, konsultasi dulu, datang ke sini. Oke? Thank you audio lovers. Sekali lagi thank you Ya. udah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye. Oke. Bye.